Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Dia Fatma Soraida MSI, selaku guru dan pembimbing mata kuliah Public Speaking, dan teman-temanku sekalian yang saya cintai. Para hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Semoga kita diberi nikmat kesehatan walaupun pandemi COVID-19 masih melanda. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah dari zaman jahiliyah kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato bertemakan pentingnya pendidikan di Indonesia untuk kemajuan suatu negara. Hadirin yang saya hormati, pendidikan pada hakikatnya adalah suatu rangkaian usaha yang harus dilalui setiap orang untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik. Pendidikan yang tercapai dengan baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk memenuhi tuntutan pembangunan, di mana akan tercipta soft skill dan hard skill yang baik sesuai yang diharapkan dengan lapangan pekerjaan zaman sekarang. Pendidikan tidak hanya mengembangkan dari sisi kemampuan, tetapi pendidikan juga meningkatkan nilai moral atau etika yang juga sangat berperan penting untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan. Tujuan dari pendidikan sendiri juga tergambar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Sidiknas Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berilmu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, pembangunan suatu negara akan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan suatu negara akan semakin membaik dan menjadikan Indonesia negara yang maju serta sejahtera. Hadirin yang saya hormati, pertanyaannya sekarang, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia pada saat ini? Berdasarkan evaluasi Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018, sejak 4 tahun terakhir, posisi Indonesia menurun di semua bidang yang diujikan, yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes PISA merupakan metode penilaian internasional yang mengukur kompetensi siswa Indonesia tingkat global. Tujuan dari penyelenggaraan PISA ini adalah mengukur 3 aspek penting, terutama untuk siswa berumur 15 tahun yang diuji kesiapannya untuk tantangan pekerjaan di masa depan. Tantangan ini meliputi kemampuan literasi, logical thinking, dan memproses hal-hal baru. Berdasarkan laporan PISA yang baru dirilis, Selasa 3 Desember 2019, skor membaca Indonesia di peringkat 72 dari 77 negara. Lalu skor matematika ada peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada peringkat 70 dari 78 negara. Jika dilihat kembali dari tujuan dibentuk PISA, dengan hasil laporan skor PISA Indonesia yang rendah, dapat dikatakan bahwa lulus dari pendidikan formal belum membantu kesiapan hidup. Dalam hal itu, siswa dan siswa Indonesia kurang dipersiapkan untuk memasuki dunia industri atau pekerjaan. Kemudian, dengan indikator penilaian ini, kita dapat melihat bahwa pendekatan pendidikan Indonesia harus diperbaiki dan mulai secara perlahan memperbaiki masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, rendahnya kesadaran menuntut ilmu merupakan salah satu masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Bisa kita ketahui juga saat pandemi bahwa KPAI menemukan data-data yang menunjukkan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini disebabkan oleh 5 faktor, yaitu pernikahan dini, bekerja, menunggak iuran sekolah, kecanduan game online, serta meninggal dunia. Dari kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi kemajuan pendidikan di Indonesia, karena sekali lagi masih banyak siswa masih belum menyadari akan esensi dari pentingnya pendidikan untuk pengembangan diri serta kemajuan suatu negara. Sedangkan dari sisi tenaga pendidikan masih banyak ditemukan kurangnya pemerataan jumlah guru yang kompeten serta rendahnya alokasi dana untuk upah seorang guru, terutama guru honorer.
Dengan kondisi ini, guru layaknya dituntut berkualitas untuk siswanya, namun dengan upah yang jauh dari standar minimum. Ini sangat mengkhawatirkan, karena seakan profesi guru dianggap remeh, padahal kontribusi guru dalam pendidikan sangat penting dan krusial. Kemudian, mengenai pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia juga penting untuk menempatkan guru-guru yang berkompeten di seluruh sekolah atau instansi pendidikan Indonesia, bukan hanya di daerah-daerah kota atau besar saja. Karena ketika guru yang kompeten tersebar rata, kesejahteraan guru tercukupi, tenaga pendidikan akan memiliki kualitas yang baik dan menghasilkan siswa dan siswa yang berkualitas untuk memajukan pendidikan Indonesia sendiri. Hadirin yang saya hormati, sudah sepatutnya kita memperbaiki masalah ini dengan secepat mungkin. Walaupun butuh waktunya lama karena luasnya aspek yang harus dibenahi kembali. Dengan adanya masalah-masalah pendidikan, bukan berarti kita hanya pasrah dan tidak bertindak apa-apa. Justru, jadikan masalah yang ada menjadi pacuan kita akan semangat kita untuk memajukan bangsa Indonesia menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Satu kalimat terakhir dari saya sebelum mengakhiri pidato ini. Kunci kemajuan negara adalah pembangunan, dan kunci pembangunan negara adalah pendidikan, dan kunci pendidikan adalah guru. Dengan guru yang baik akan menghasilkan siswa yang baik. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata yang mungkin kurang berkenan, dan semoga pidato ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.